Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak Ustadz semua? Semoga kalian senantiasa sehat ya, dan terus bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah masih memberikan kita tentunya nikmat sehat sehingga kita bisa terus belajar dan terus belajar. Tentunya dengan belajar kita akan bisa jadi anak yang soleh, mulia, dan cerdas. Baik anak Ustadz sekalian, hari ini kita akan coba mengulang kembali pembelajaran kita yang sudah kita laksanakan minggu lalu dan minggu sebelumnya. Minggu lalu kita sudah membahas tentang perkembangbiakan hewan dan juga perkembangbiakan tumbuhan. Nah, jadi hari ini kita akan coba ulang kembali untuk materi yang sudah kita pelajari kemarin. Kalian bisa baca buku kalian tentang perkembangbiakan hewan dan juga tumbuhan, atau kalian bisa lihat video Ustadz ini, atau kalian juga bisa baca file yang Ustadz bagikan melalui grup WA. Nah, jadi nanti setelah kita ulang kembali pembelajarannya, nanti kita akan diminta untuk mengerjakan soal evaluasi online. Nah, jadi soal evaluasi ini gampang banget kok, berdasarkan materi yang sudah kita pelajari. Jadi kalian ngerjakannya secara online, kalian bisa ngerjakannya melalui handphone kalian ataupun laptop kalian. Baik anak Ustadz sekalian, ini Ustadz jelasin kembali ya untuk materi perkembangbiakan pada makhluk hidup, terutama pada hewan dan juga tumbuhan. Nah, kemarin kita sudah jelaskan bahwasanya perkembangbiakan itu adalah proses untuk memiliki keturunan. Biar apa? Biar nggak punah, biar tetap survive. Survive itu apa? Tetap bertahan di muka bumi, gitu ya. Dan kemudian kita juga bagi perkembangbiakan itu ada dua jenis. Yang pertama ada yang generatif, ada yang vegetatif. Kalau yang generatif dia melibatkan dua indukan. Kalau misalkan yang vegetatif cukup satu indukan saja, gitu ya. Oke. Nah, untuk perkembangbiakan tumbuhan ya, kita lihat ini yang generatif. Kemarin kita sudah jelaskan bahwasanya untuk yang generatif itu dia melalui penyerbukan. Penyerbukan itu apa? Bertemunya serbuk sari dengan kepala putik. Nanti serbuk sari masuk ke dalam kepala putik sehingga terjadi yang namanya penyerbukan. Dan penyerbukan itu ya ada beberapa jenis ya. Kita sudah jelaskan kemarin, ada penyerbukan sendiri, penyerbukan silang, penyerbukan tetangga, dan penyerbukan bastar. Kalau sendiri di bunga yang sama, gitu, di satu bunga ada serbuk sari, ada putiknya, jatuh deh ke sini. Kalau yang tetangga dia satu batang, tapi bunganya beda, gitu ya. Satu di cabang satu, di cabang dua. Misalkan ini pohonnya, gitu kan. Ini di bunga, ada bunga di sini, ada bunga di sini juga. Nanti serbuk sari di sini akan membuahi putik yang di sini. Nah, itu penyerbukan tetangga. Nah, kalau misalkan yang silang itu dua pohon, gitu ya, dua pohon. Nanti pohon yang A dengan pohon yang B sama jenisnya, sama-sama jambu misalkan. Jadi pohon jambu A membuahi pohon jambu B, gitu ya. Serbuk sari di jambu A jatuh ke putik serbuk B, jatuh di putik jambu B, gitu ya. Nah, kalau penyerbukan bastar ini penyerbukannya beda jenis. Misal cabai merah sama cabai hijau. Jadi serbuk sari dari cabai merah membuahi serbuk putik di cabai hijau. Itu namanya penyerbukan bastar. Itu beda jenis, nah, walaupun namanya sama-sama pohon cabai, tapi beda jenis. Karena ini menghasilkan buah yang warnanya merah sama buah yang warnanya hijau, dan rasanya juga berbeda. Kemudian penyerbukan itu ada yang dibantu sama angin, ada dibantu hewan, ada yang dibantu air, biasa tumbuhan air, dan dibantu manusia, gitu ya. Nah, kemudian untuk perkembangbiakan pada tumbuhan juga ya, itu yang vegetatif kita bagi dua ya. Ada yang alami, ada yang buatan. Kemarin sudah kita jelaskan juga manfaatnya. Ini dia. Kemudian ini penjelasan untuk vegetatif alami. Ada tunas, ada stolon, ada umbi batang, rizoma, umbi lapis, umbi akar,
kemudian untuk yang vegetatif buatan ada mencangkok, ada setek, ada menempel, ada menyambung. Dan untuk perkembangbiakan hewan, ya, kita kemarin sudah juga belajar ya, bahwasannya ada beberapa jenis, ada yang vegetatif, ada yang generatif juga. Kalau yang vegetatif ada membelah diri, seperti pada bakteri, sehingga bakteri itu bisa membelahnya banyak banget, gitu ya. Kemudian ada fragmentasi yang terjadi pada planaria. Dan konsep untuk fragmentasi ini sudah kita jelaskan kemarin, bahwasannya dari satu bagian tubuh makhluk hidup tersebut bisa jadi satu individu baru. Unik kan? Dan kemudian ada tunas. At the time of asexual reproduction, small Ini buds appear on terjadi the pada body wall. Hydra, ya. Dia memunculkan tunasnya seperti cabang, padahal itu adalah The anakannya. newly developed Yeah. hydra and fixes on a substratum. Kenapa bisa seperti itu? Banyak faktor. Makanannya cukup, lingkungannya bagus. Biasanya faktor itu yang paling utama. Kemudian ada partenokarpi yang terjadi pada ya betul, lebah madu. Kemarin kita sudah jelaskan bahwasannya di lebah madu itu ada ratunya ya. Kalau ratunya nggak kawin, ya nggak kawin, dia tetap bisa melahirkan lebah jantan. Kalau dia kawin, dia akan menghasilkan dua jenis lebah. Nah, kalau misalkan lebahnya itu mengandung gen lebah jantan atau lebah jantan tadi, akan menghasilkan lebah betina. Tapi kalau misalkan dia nggak ada gen lebah jantannya, akan menghasilkan lebah jantan. Dan kalau pada komodo, dia terjadi kalau misalkan dia sangat lama nggak ketemu sama jantannya, bisa sampai 10 atau 20 tahun nggak ketemu, gitu loh. Kemudian kalau yang generatif atau melalui perkawinan, kita bagi menjadi 3. Ada vivipar, ovipar, dan ovovivipar. Kalau vivipar biasa terjadi pada mamalia ya. Ini seperti pada kucing. Kucing melahirkan. Nah, melahirin tuh. Keluar deh anaknya. Kemudian kalau ovipar, contohnya pada ayam ya. Ayam yang bertelur, ya. Keluar telurnya. Nah, alhamdulillah. Oke. Nah, kemudian ada yang ovovivipar. Kalau ovovivipar, ini contohnya terjadi pada ular ataupun reptil yang lain. Pada kadal juga. Jadi telurnya menetas dalam perutnya. Ketika sudah menetas, keluarin deh. Gitu. Nah, jadi hari ini sebenarnya kalian hanya harus mengulang kembali pembelajarannya. Kalian baca-baca lagi. Kemudian kalian kerjakan evaluasi online-nya melalui link ini. Kalian tulis aja, ketik aja di pencarian Google atau pencarian di Google Chrome gitu ya. Kalian ketik aja bit.ly/kuis kurang perkembangbiakan. Dan satu hal yang penting, kuis online ini atau evaluasi online ini hanya bisa dikerjakan satu kali aja ya. Nilai kalian, kalau misalkan kalian kerjakan yang kedua kali, kan nanti kan bisa kalau kalian kerjakan duluan gitu kan, itu yang terekam, yang ada nilai, yang tercatat nilainya. Kalau kalian ngumpul lagi, ngerjakan lagi, ngumpul lagi, itu nggak akan terekam, nah nilainya nggak akan tercatat gitu ya. Dan jangan lupa kalian kerjakan worksheet kalian. Oke? Mungkin itu aja buat hari ini. Semoga kalian bisa komitmen untuk bisa disiplin dalam menjalankan aktivitas kita tentunya, terutama dalam hal belajar. Kalian bisa mengikuti arahan dari guru-guru kalian, dari ustadz, dari guru yang lain. Kemudian kalian bisa mengerjakan hal-hal sesuai dengan arahan tersebut. Tentunya dengan begitu kalian akan jadi anak yang disiplin, cerdas, dan soleh tentunya. Oke, demikian buat hari ini. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.
Kita tutup dengan doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.